Shalom Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sukacita Tuhan melingkupi setiap kita dimanapun kita berada dan di dalam kondisi apapun kita. Kita percaya ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Hari ini tim Praise and Worship datang ke gereja. Tentunya kita mematuhi protokol kesehatan yang ada ya Bapak Ibu. Kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kita mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk nafas hidup yang Kau berikan bagi kami, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami tetap merasakan kebaikan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami ya Bapa. Hari lepas hari kami melihat ada banyak pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga yang kami kasihi, untuk saudara-saudara seiman kami Bapa yang masih boleh kami lihat. Dan kami bersukacita Tuhan buat hari-hari ini Tuhan, untuk semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atasnya. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang ada di hadapan kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu gentar Tuhan, karena ada tangan Tuhan yang luar biasa yang menolong setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami dapat kembali Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bagi Kau yang pimpin Tuhan jalannya ibadah online kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah Tuhan Yesus kami terus mendoakan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memutuskan mata rantai dari virus corona ini ya Bapa, sehingga nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan Yesus ajar kami tetap bersyukur di tengah-tengah kondisi ini ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk boleh melihat hal yang baik Tuhan yang Engkau sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Engkau melawat kami, setiap kami dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan Kau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, sebab Kau adalah Raja di atas segala raja. Kau Allah yang layak dipuji dan kami pujikan. Semesta
Sungguh tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab kami dapat melakukan segala perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang hebat bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus meninggikan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau lah Raja di atas segala raja Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Layak Tuhan dipuji, karena layak Tuhan disembah. Layak Tuhan disembah. Amin. Kau yang layak terima pujian kami. Layak Tuhan dipuji, dalam mendidik kami selama-lamanya Bapa. Saya katakan bersama-sama, kau yang layak terima pujian Tuhan. Layak Tuhan dipuji, layak disembah, layak Tuhan dipuji. Yang mau meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Nya selamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala kuasa, bagi-Mu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, Kau layak disembah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah lewat streaming video ini. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan oleh anugerah-Mu pada hari ini kami boleh bersama-sama secara online merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin kami semua Tuhan, supaya mengerti akan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini di masa-masa new normal, banyak orang mengalami kegagalan di dalam pekerjaan, ya, di dalam bisnis, maupun orang-orang profesional seperti artis, penyanyi, ya, pemain sinetron, tidak ada pekerjaan lagi. Mereka banyak mengalami kegagalan-kegagalan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang mengalami bankrupt. Lion Air baru-baru ini mem-PHK 3.000 karyawannya. Berbicara tentang kegagalan,
saya teringat akan seorang yang luar biasa. Dia bernama Jack Ma. Dia hidupnya tidak secara tiba-tiba menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang kaya raya. Semasa hidupnya, semasa sekolah, kuliah, dia adalah dari keluarga yang tidak mampu. Selesai sekolah, dia mencari pekerjaan sangat sulit dan gagal demi kegagalan dialami. Sehingga pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sebagai guru yang sifatnya hanya honorer dengan penghasilan yang sangat minim sekali. Kemudian dia pindah bekerja di gerai Kentucky Fried Chicken yang ada di daerah tempat tinggal dia, yaitu di Hangzhou, provinsi Zhejiang di China sana. Dia hidup dengan standar hidup yang sangat minim. Tetapi ketika dia bekerja di Kentucky Fried Chicken ini, justru disitulah dia mengenal akan dunia internet, dunia komputer. Dan dia melihat ada peluang besar di dalam internet itu. Sehingga dia mulai merintis satu usaha, yaitu usaha jualan online. Kita tahu semua sekarang usaha yang dirintis dari nol, dari kecil, itu sekarang menjadi raksasa penjualan online yang dikenal dengan Alibaba. Saat ini Jack Ma menjadi orang terkaya di China nomor 2. Kekayaan pribadinya mencapai 41 miliar US dollar atau setara dengan 600 triliun rupiah. Wow, luar biasa. Kenapa Jack Ma bisa menjadi sukses, menjadi kaya raya? Karena ia pantang menyerah. Dia tekun, dia tidak mau terus-menerus di dalam penderitaan. Dia mau maju, dia mau sukses. Dia mau terus berjuang untuk meningkatkan standar hidupnya, menjadi orang kaya, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Itulah sebenarnya standar hidup orang dunia. Ingin sukses, ingin kaya, ingin hidup nyaman. Kalau standar orang percaya, pastinya berbeda. Orang percaya ingin menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga, supaya bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Atas dasar itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Standar Hidup Orang Percaya. Standar hidup orang percaya didasarkan pada kitab 2 Korintus 6 ayat yang ke-17 dan 18. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini kalau kita hanya membaca sepintas saja, seolah-olah menjadi anak-anak Allah itu hal yang gampang, hal yang mudah dapat dicapai asal kita tidak menjamah yang najis. Sebenarnya maksud ayat itu tidak demikian.
Menjadi anak-anak Allah itu dapat terjadi karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan setiap orang yang percaya harus mengikuti jejak hidupnya. Untuk itu kita harus meninggalkan kehidupan atau cara hidup orang-orang dunia. Untuk apa? Kemudian mengenakan cara hidup Yesus. Kalau tidak bersedia berubah, artinya kita tidak percaya. Dan kalau kita tidak percaya, artinya kita tetap ada di dalam belenggu iblis. Artinya kita tetap terikat kepada dosa. Dan pastinya calon penghuni neraka. Ayat ini sesungguhnya menekankan untuk mencapai standar hidup orang percaya, yaitu menjadi anak-anak Allah, itu ada syarat yang harus dipenuhi. Pertanyaannya, untuk mencapai standar hidup orang percaya, yaitu menjadi anak-anak Allah, apa saja sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama yaitu melakukan perubahan hidup menjadi berkeadaan baru. Melakukan perubahan hidup menjadi berkeadaan baru. Kalimat yang tadi kita baca ada kalimat, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu. Ini merupakan satu panggilan hidup secara khusus yang tidak sama dengan gaya hidup sebelum seseorang itu dipanggil menjadi orang percaya. Rasul Paulus menegaskan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita harus menanggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia yang baru. Rasul Paulus sejak bertemu dengan Yesus, dia mengalami perubahan hidup sehingga dia bisa berkata, masa lalu atau segala sesuatu yang telah dia raih di luar Kristus tidak lebih daripada sampah dan tidak ada gunanya. Di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-7 dikatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Rasul Paulus bisa mengatakan demikian, padahal sesungguhnya dia adalah seorang pejabat tinggi yang mempunyai kekuasaan, yang tentunya mempunyai kekayaan. Dulunya dia mengejar materi kekayaan, dia mengejar jabatan, tetapi setelah mengenal Kristus, dia menganggap itu semua tidak ada artinya, bahkan itu seperti sampah yang tidak ada gunanya. Itulah perubahan hidup dari Rasul Paulus yang dulunya dia hidup di dalam kedagingan, dia berubah hidupnya, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa Paulus bisa berubah? Karena dia melakukan perubahan yang diawali dari paradigmanya, dari pikirannya. Ia tidak mau terus-menerus di dalam kesesatannya. Hidup kita pun sebenarnya bisa benar-benar berubah jika kita hidup di dalam kehidupan yang baru, yang didahului dengan perubahan pikiran kita, sehingga kita dapat melakukan kehendak Allah, yaitu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang dulunya kita hidup di dalam kedagingan, yang yaitu keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup, itu semua harus kita tanggalkan.
kita hidup di dalam roh yang taat pada pimpinan Roh Kudus, sehingga ada kegairahan kita untuk menjadi seperti Yesus. Berjuanglah terus untuk menggapai perkenanan Allah. Memang tidak bisa secara instan, tetapi percayalah, Roh Kudus akan memimpin kita, menginsafkan kita, menuntun kita, menegur kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, dikatakan demikian. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus melakukan perubahan hidup menjadi berkeadaan yang baru. Seperti yang Rasul Paulus katakan, sebenarnya memang setiap orang itu sudah memiliki kecenderungan untuk bisa berubah. Contohnya, orang berusaha merubah penampilan dirinya, ya, memakai baju yang bagus, rambutnya dijabrik pakai wig, yang dulu namanya pomade, terus pergi ke tempat-tempat kebugaran, fitness, supaya badannya maco, supaya perutnya menjadi six pack yang dulunya six pack. Bahkan ibu-ibu rela pergi ke dokter-dokter kecantikan, operasi plastik dengan biaya yang mahal, dengan menanggung sakit yang berbulan-bulan, tetapi demi perubahan penampilan. Banyak orang yang melakukan itu. Perubahan dalam hal jasmaniah ini boleh-boleh saja, namun juga harus diikuti perubahan-perubahan di dalam kerohanian kita. Memang tidak mudah dalam perubahan rohani kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena itu penting sekali kita harus terus bergaul dekat dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat penyembahan kita, lewat pujian kita, perenungan akan firman Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi bisa benar-benar percaya, bisa hidup di dalam roh yang bergairah, yang berkeinginan untuk menjadi serupa dengan Kristus dan tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus. Bisakah kita berubah? Sesungguhnya setiap orang itu mempunyai kekuatan untuk berubah, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi dunia. Karena apa? Karena di dalam dunia, diri kita ini, di dalam diri kita ini ada roh Allah. Roh yang ada pada diri kita itu jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, sehingga tidak ada alasan kalau orang percaya itu tidak bisa berubah. Kita bisa berubah asalkan kita rela mau menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dipakai Tuhan. Sebagai apa? Wujud ibadah kita yang sejati. Karena itu kita harus taat di dalam pimpinan Roh Kudus dan melakukan hal-hal yang Allah kehendaki sebagai persembahan hidup kita. Di dalam praktek sehari-hari seringkali kita membiarkan, bahkan menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Firman Tuhan memerintahkan
untuk tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Ketika kita secara sadar mau menyerahkan hidup ini untuk diubah Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk mempunyai kehidupan yang berbeda. Perubahan itu dimulai dari pikiran kita. Metanoia. Meta artinya berubah, nous artinya pikiran. Kita mulai berubah dari konsep pemikiran kita, seperti Rasul Paulus yang dulunya penganiaya pengikut Kristus, dia berubah menjadi mengabdi kepada Kristus, bahkan dia rela mati untuk Kristus. Perubahan menjadi serupa dengan Kristus adalah standar hidup orang percaya. Rasul Paulus benar-benar berubah di dalam kehidupannya menjadi berkeadaan yang baru, sehingga dia bisa berkata seperti yang tertulis di dalam Galatia 2 ayat 20, dikatakan, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Bagi orang percaya yang dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan surga, menjadi anak-anak Allah, harus berani meninggalkan kehidupan lamanya, meninggalkan kenyamanannya, hidup kudus, taat, melakukan kehendak Bapa. Itulah persyaratan utama kalau kita ingin menjadi anak-anak Allah, kalau kita ingin merubah standar kehidupan kita menjadi orang-orang percaya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita berkeadaan baru, kita harus menjalani hidup sama seperti Kristus hidup. Kita harus menjalani kehidupan kita sama seperti Kristus hidup. Setiap orang percaya disebut Kristen adalah murid Yesus dan wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Hidup kita harus mencerminkan Kristus. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa kita harus diubah menjadi sama dengan citra dan gambar Yesus Kristus, Anak Allah. Itu berarti kita harus diubah ke dalam karakter Kristus, memiliki karakter yang sama dengan karakter Kristus. Bukankah di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka bisa berkuasa atas ikan dan di laut dan burung-burung di udara. Ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Kata gambar di dalam ayat ini mengacu pada kesamaan, bukan berarti mengacu kepada kesamaan fisik, tetapi kesamaan di dalam karakter. Sebagai orang percaya kita harus diubah menjadi seperti gambar dan rupanya. Kita harus berperilaku, berkarakter seperti Kristus. Apa karakter Kristus? Pernahkah perkataan Yesus menyakiti orang lain? Pernahkah Yesus mengucapkan kata-kata kutuk terhadap orang yang membenci dia, menganiaya dia,
akan menyalibkan dia. Perkataan Yesus selalu dipenuhi dengan kasih dan pengampunan. Ketika menghadapi persoalan dan keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu bersikap baik dan berpikir positif. Untuk menjadi seperti Kristus dibutuhkan memang kedisiplinan rohani yang tinggi. Pada hakikatnya disiplin itu harus diperjuangkan terus-menerus untuk menuju kepada berkarakter seperti Kristus. Standar hidup orang Kristen adalah wajib hidup sama seperti Kristus. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita jalani. Namun tidak sedikit orang yang merasa, masa sih kita bisa hidup benar, bahkan hidup seperti Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh masalah, di tengah-tengah dunia yang penuh persoalan ini, di tengah-tengah dunia di masa krisis COVID-19 ini. Tetapi ingat, Alkitab mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tidak ada hal yang mustahil bagi orang percaya. Sebab itu Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sadarilah bahwa di dalam diri orang percaya ada Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan menuntun, menguatkan, memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi untuk dapat hidup sama seperti Kristus bukanlah perkara yang tidak mungkin bagi orang percaya, tetapi diperlukan adanya tekad, adanya perjuangan, adanya komitmen, adanya kemauan dan disiplin yang tinggi, sehingga kita tidak mau lagi hidup di dalam daging, melainkan hidup di dalam roh, taat dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita benar-benar mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi lewat dua hal tersebut, yaitu kita melakukan perubahan hidup, menjadi berkeadaan baru, tidak seperti orang dunia lagi, dan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus hingga berkarakter seperti Kristus yang mau taat melakukan kehendak Bapa. Itulah yang disebut standar hidup orang percaya. Artinya dengan melakukan dua hal tersebut kita benar-benar menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Allah dan pewaris kerajaan surga. Maukah Bapak Ibu menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga, hidup kekal bersama Tuhan Yesus di Yerusalem yang baru, di surga yang mulia, di langit baru, bumi yang baru. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa berkeadaan baru, meninggalkan kehidupan kedagingan kami, hidup di dalam roh, taat di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga timbul kegairahan kami untuk terus mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kami semua dapat melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan segala yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami,
memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.